Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Habemus Papam. Kita mempunyai paus yang baru, Viva il Papa, Paus Leo ke-14. Itulah nama yang dipilih oleh Kardinal Prevost, Kardinal kelahiran Chicago, Amerika Serikat, dan kita semua bersuka cita. Sapaan pertama yang diberikan kepada kita semua umat Katolik, baik yang di Roma maupun di seluruh dunia, salam damai bagimu. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Semoga damai dan perdamaian yang menjadi kalimat pertama yang disampaikan oleh Paus terpilih yang baru juga merasuki kehidupan kita. Damai dalam persaudaraan, persatuan, persahabatan, dan kerukunan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Habemus Papam. Kita mempunyai paus yang baru, Viva il Papa Leo ke-14. Buah karya Tritunggal Maha Kudus Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui para Bapak Kardinal yang sejak tanggal 7 Mei yang lalu mulai memasuki proses konklav. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, siapapun, sekali lagi, paus yang baru sebagai buah pilihan Tritunggal Maha Kudus melalui konklav, kita akan menerima dengan sukacita, penuh syukur, bahagia, dan yang terpenting adalah taat dan setia. Tidak perlu kita seperti orang-orang Yahudi di dalam Injil yang kita baca pada hari ini, bertengkar, berseteru. Mungkin ada komunitas-komunitas yang jagonya, jago dalam tanda kutip, jagonya tidak terpilih ternyata. Tidak perlu marah, tidak perlu bersikap anarkis, apalagi kemudian membuat perlawanan terhadap otoritas gereja yang sah. Bagaimanapun dan siapapun paus yang terpilih dalam konklav, terutama pada zaman modern ini, selalu merupakan buah karya Roh Kudus tanpa intervensi politik dari pihak manapun. Maka tidak perlu ada reaksi-reaksi negatif, apalagi perlawanan, pemberontakan,
pokoknya pausku hanya Paus Fransiskus yang baru tidak kuakui sebagai paus. Seperti halnya ketika Paus Fransiskus terpilih, ada orang-orang tertentu yang tidak menerima otoritas Paus Fransiskus. Mereka tetap yakin bahwa pausku adalah Paus Benediktus ke-16. Bahkan membuat narasi-narasi yang kontraproduktif untuk melawan otoritas kepausan di bawah pelayanan Paus Fransiskus. Bertengkar seperti itu tidak ada gunanya. Itu hanya sikap seperti orang-orang Yahudi di dalam Injil yang kita baca dan renungkan hari ini. Orang-orang Yahudi yang selalu tegar tengkuk, tertutup hati, bahkan ketika melihat Yesus sebagai putra Allah yang Maha Tinggi yang ada di tengah-tengah mereka, mereka tetap menolak, bahkan menyalibkan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bila kita cermati, memang sabda Yesus ini untuk kita di zaman ini pun tampak tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa makan dagingnya, minum darahnya? Dan Yesus mengatakan itu bukan dalam rangka metafora, bukan dalam rangka simbol, tetapi menyatakan kebenaran sebagai kenyataan bahwa siapapun yang makan tubuhnya, minum darahnya akan beroleh hidup yang kekal. Tubuh dan darah, daging dan darah Kristus itulah yang kita sambut di dalam Ekaristi sebagai sakramen, tanda keselamatan Allah sendiri yang mengasihi kita secara tuntas dalam diri Yesus Kristus. Sebetulnya memang dapat dimengerti bahwa banyak orang Yudea yang mendengar Yesus berkhotbah di sinagoga Kapernaum tentang perlunya memakan dagingnya dan meminum darahnya, tidak sepenuhnya mengerti atau memahami yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu lalu mereka bertengkar, berkelahi. Kalau ada orang-orang yang menolak otoritas paus terpilih dalam konklav, tanda bahwa mereka belum mengerti dan belum memahami misteri gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Salah satunya melalui proses konklav, bukan sebagai proses demokrasi politik dengan kampanye lalu dijagokan dan kemudian orang memilih dengan emosi, lalu orang menjadi tidak lagi mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus itu yang terpenting di dalam konklav. Kekuatan Roh Kudus juga yang terpenting saat kita memahami Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai santapan kita. Itulah sebabnya dalam Ekaristi ada doa epiklese, memohon agar Roh Kudus dicurahkan, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Roh yang bekerja di dalam konklav, roh yang sama yang membuat paus terpilih. Paus kemudian menunjuk para uskup seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Para uskup mentahbiskan para imam. Para imam bersama para bapak uskup menyelenggarakan dan melayani Ekaristi. Roh Kudus yang sama yang bekerja di dalam misteri iman kita. Oleh karena itu tidak perlu lalu melakukan perlawanan-perlawanan. Itu tanda bahwa orang tidak memahami misteri iman. Bahkan, maaf, dalam tanda kutip, BODOH, bodoh. Karena apa? Mengandalkan ego manusiawinya, lalu tidak taat pada karya Roh Kudus yang bekerja dalam
gerejanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita selalu diberi rahmat untuk setia dalam mengimani Kristus bersama gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Habemus Papam, kita mempunyai paus yang baru, Viva il Papa, Paus Leo ke-14, paus baru terpilih dan siap untuk melayani sebagai servus servorum, hamba segala hamba. Menghadirkan Kristus, bahkan menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya, sebagaimana Kristus wafat dan bangkit menebus kita. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.